firman-Nya Allah dari Bapa di surga. Nah, di dalam diri dia memang seperti manusia biasa, dia makan, kita Ya. makan. Begitu loh. Tetapi di dalam diri dia memiliki keilahian. Begitu saudaraku. Bang Josafat bisa nggak jangan di depan kipas ya kalau nggak salah ya. Suara anginnya kencang kali bang. Jadi begini bang. Baik, Oke. Gimana Bunda? Jadi begini bang. Yesus itu berasal dari firman. Benar? Benar. Yang berfirman itu adalah Tuhan. Iya. Sifat-sifat Tuhan itu salah satunya adalah berfirman. Betul? Terus Bunda. Betul, lanjutkan saja. Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi Manusia. betul. Pak Josafat aminin? Amini, dan juga saya amini di Yohanes 1 bahwasannya ya firman itu adalah Allah sendiri, begitu. Firman itu adalah Allah. Maksudnya di situ Iya. yang berfirman itu adalah Allah. Oke. Begini, Di dalam Bunda, Kejadian, sebelum kita sebentar dulu Bang Gimana? Josafat, biar kita masuk. Oke, biar oke. kita masuk. Oke. Di dalam Kejadian 1 nomor 2, 3, 4, ketika Tuhan juga berfirman, jadilah terang. Apakah terang itu jadi? jadi, tentu jadi. Ketika Yohanes 1 nomor 14, Tuhan berfirman, firman itu telah menjadi manusia. Apakah manusia itu jadi? Jadi, Jadi apa bedanya firman yang telah menjadi manusia dengan firman yang telah menjadi terang? bedanya begini Bunda. Di ayat pertama sudah dikatakan dengan jelas bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Nah, di situ sudah digarisbawahi. Siapa yang mengatakan itu, Bang? Gimana? Yang mengatakan firman itu adalah Allah itu sendiri siapa? Ya di ayat itu kan mengatakan seperti itu Bunda. Iya, yang mengatakan itu siapa? Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah perkataan. Firman itu bersama-sama dengan perkataan itu Allah. bersama-sama dengan Theos. Allah. Yes. Allah. Nah, Theos, jangan Allah. Oke, lanjut. Nanti malu lah bang. Ya. Oke, Firman lanjut. itu, perkataan itu adalah Theos, betul? Allah. Theos. Dah. Bunda, Jangan Allah itu bantah. sudah ada sejak jamat Jangan Bang Rosrum aja tahu. Kata Allah itu berasal dari mana itu Bang Rosrum tahu. Dia dari Kekatolikan itu. Iya, itu Nah, berasal jadi dari kalau Arab. Abang mengatakan memang. lah Bang, kita Tapi- balikan ke original mana di situ kata Allah Bang? Oke, begini Bunda. Arab itu kan bukannya tanah umat Muslim, tapi di situ bahwasannya kata Allah itu dipakai untuk mengarah ke Tuhan kan. Sama Siapa halnya yang dengan bilang, Bang? Abang referensinya Itu- dari mana Bang? itu cuman perbedaan bahasa aja Bunda. Sekarang Begitu, begini, saudara. oke, saya terima. Sekarang begini, Mm-mm. kami menyebutnya Allah, itu Latinnya, betul kan? Tulisannya alif Betul. lam lam ha. Nah, bahasa Indonesia Iya. Allah. Nah, sekarang coba Abang, saya sebut bahasa Inggris one, tulisannya one, artinya apa Bang? Bahasa Inggrisnya Satu, tulisannya School, SCHOOL. Kalau dilatinkan, kita baca bahasa Latinnya apa, Bang? School Bunda. School. Oke, school ya. Nah, artinya sekolah, benar ya? Iya Nah. benar. Tulisan alif lam lam ha, bahasa Latinnya apa, Bang? Gimana Bunda? Tulisan alif lam lam ha, bahasa Latinnya apa, Bang? Begini Bunda, saya kalau bahasanya kurang-kurang mengerti Bunda. Yang penting itu kan sebuah Kita buka ya, bahasa, Bang. begitu. Kita buka. Sama halnya begini Bunda. Bunda sebentar. Bentar dulu Sama Bang, halnya kita nanti begini. jadi lari ini. Penggunaan Oke, kata Allah ini oke. jadi lari Bang. Sebentar Bang. Allah
menurut KBBI. Saya buka. Menurut KBBI, Allah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ingat, bahasa Arab. Pencipta alam semesta yang maha sempurna, Tuhan yang maha esa, yang disembah oleh orang yang beriman. Bahasa Arab. Ini nama Tuhan untuk umat muslim, sehingga dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Nah, sekarang penulisan bahasa Arab, kata Allah ini adalah alif, lam, lam, ha. Bukan ilah. Oh begitu. Kalau itu kurang ngerti sih Bunda. Cuman kalau Nah, menurut kalau saya abang tidak begini Bunda. mengerti, Bang, di Ya dalam begini Bunda. Yohanes Tapi 1, sebentar, Bang. Kita oke. buka Yohanes 1 ya, biar enak, Bang. Yohanes 1 nomor 1 ini. Saya buka ininya, Bang ya. Oke, saya tunjukkan datanya. Oke, kenapa saya ngotot menggunakan kata theos? Kalian kan menggunakan bahasa Yunani, Bang. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Nah, Allah di sini merujuk kepada siapa, Bang? Kepada theos, Bang. Sementara kata Allah itu tulisannya alif lam lam ha, bahasa Latinnya adalah Allah, Indonesianya Allah. Nah, sementara Yunani itu theos, Bang. Bukan Allah. Iya Bunda. Begini Bunda. Memang bahasa Yunaninya Theos kan. Sama halnya begini saya katakan tadi Bunda. Kalau bahasa itu kan tergantung daerahnya, sama seperti mungkin ya bagi Tidak, saya Bang. kan Enggak, begini Bang. begini Bang, Bunda. Bang, Bang. Sebentar Bunda. Bang, jangan Sebentar begitu. Bunda. Jangan, Abang. Sebentar dulu, Bang. Jangan Abang bilang tergantung daerah. Begini Bunda. Di mana? Oke. Begini, sebentar dulu, Bang. Abang dengarkan, karena Abang narasi Abang katanya tergantung daerah, Bang. Abang ke mancanegara manapun, keliling dunia, Bang. Ketika Abang menyebut nama Allah, orang itu tahu itu adalah nama sesembahan umat Muslim. Sekarang kita lihat ini ya, Bang ya. Sebentar, saya buka ini contoh ya. Satu contoh, ya. Bible terjemahan KJV di dalam Yohanes 13 nomor 3. Kita lihat, Bang. KJV mengatakan itu apa? Sebentar, Bang. Iya Jangan Abang Bunda. bilang tergantung Saya daerah, Bang. mengatakan Sebentar, Bang. iya, saya kan Sebentar saya dulu, begini Bunda. Bang. Sabarlah dulu. Aduh. Mute lah dulu, Bang. Kita di sini kan pakai data, Bang. Saya dari tadi pakai data, saya minta data sama Abang, Abang nggak bisa nunjukkan. Sedikit dulu Ustadz Alif ya. Di Yohanes 13 nomor 13, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Nah, sekarang kita lihat. Kalau KJV Abang bilang tergantung daerah. Nah, sekarang begini, Bang. Apakah orang KJV, orang Inggris sana memakai kata Allah? Nah, kita lihat. Because Jesus knew that the Father ini mengucapkan kepada Sang Bapa. Nah, had handed all things over to him, and that the head come from dari mana? From God. No Allah, but God. And was going back to God. No Allah. Bapa mereka sebut Father. Jesus, Allah mereka sebut God. Kenapa KJV tidak mau memakai kata Allah? Karena mereka tahu kata Allah ini, nama Allah ini adalah nama sesembahan umat Muslim. Dimanapun Abang pergi, ke Eropa manapun, ke kutub utara sekalipun, ketika Abang menyebutkan nama Allah, mereka tahu itu adalah nama sesembahan umat Muslim. Itu proper name, bukan generik. Nah, sementara KJV saja tidak ada menggunakan kata Allah. Hanya Indonesia. Saya sudah tunjukkan kepada Abang tadi. Di dalam Yohanes 1 nomor 1, di sana tidak dikatakan Allah, tetapi Theos. Sejak kapan Theos itu artinya Bunda. Allah, Bang? Oke. Pakai data Udah, nggak, Bang? udah boleh ngomong Bunda. Iya, pakai data, Bang. Bantah saya pakai data. Oke. Kalau hanya Oke. modal narasi saja, saya tidak mau. Oke, begini Bunda. Saya sama dulu Ustadz saya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Alif. Begini Bunda. Ustadz Alif. Oke Bunda, saya boleh ngomong Bunda. iya. Oke, begini Bunda. Tadi kan saya bilang
Allah itu kan memang bahasa Arab, kan merujuk kepada Tuhan. Nah, itu sama dengannya sama dengan ke daerah orang tersebut, Bunda. Contohnya orang Arab mengatakan Tuhannya ya Allah gitu kan. Nah, kami mungkin orang Batak mengarah Tuhan kami sebut bukan Allah dan bukan juga God, tetapi Debata. Gitu loh, Bunda. Debata Itu itu cuman bukan cuma Allah, Debata itu Tuhan. iya. Nah, Allah Bang, Allah Bang, itu bukan Bunda, Bang, Allah Bunda, itu bukan Allah gelar, itu kan Bang, itu nama. Bunda, Allah itu kan merujuk kepada Tuhan kan? Bang, Allah itu nama. Tuhan baru gelar. Oke, oke, oke. Pahami Ya, dulu. Kita jangan ke oke, situ. oke. Ayo kita kaji yang tadi aja. Oke. Nah, yang tadi itu dari mana? Sudah sampai mana? Itulah kalau Pak. Nah, pada mulanya adalah firman. Firman perkataan bersama-sama dengan teos. Perkataan itu adalah teos. Nah, perkataan teos itu ketika teos berfirman telah menjadi manusia. Apa bedanya? Aduh, Denkonia, aduh. Kenapa dinaikkan kolonois apa dia nih? Nah, di dalam Kejadian nih ya, saya buka ya. Jadi ketika Tuhan berfirman, firman itu telah menjadi, bukan menjadi firman aja, Bang. Bukan menjadi manusia aja. Sekarang kita lihat ini. Kejadian 1. Kita buka ya. Kejadian 1 apa katanya? Nah, berfirmanlah Tuhan, Elohim, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Nah, terus di sini dikatakan lagi, berfirmanlah Elohim, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan. Maka Elohim menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang di atasnya. Dan jadilah demikian. Jadi apa bedanya firman yang menjadi manusia dengan firman yang menjadi terang, menjadi cakrawala dari mulut Elohim, dari mulut Theos? Apa bedanya, Bang? Silakan dijawab. Bang Josafat. Oke. Ya, kalau menurut saya tidak ada bedanya, Bunda, karena itu kan sama-sama ciptaan juga gitu loh. Oh, berarti Yesus ciptaan? Kan, dia kan utusan. Karena kan di situ jelas firman-Nya yang berkata gitu loh. Iya, tidak ada Yang telah bedanya. menjadi manusia. Tidak ada bedanya kan? Ketika Tuhan menjadikan terang, Tuhan menjadikan cakrawala, dan Tuhan menjadikan manusia. Tidak ada bedanya. Karena yang dijadikan ini adalah ciptaan. Bedanya, makhluk hidup, manusia yang diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah, diberikan roh. Makanya dikatakan roh itu adalah ciptaan. Bukan roh itu adalah Tuhan. Kalau Bang Josafat mengatakan roh itu Bapa itu adalah roh, apa bedanya dengan sibilis? Bukankah sibilis itu adalah roh juga? Bukankah malaikat itu adalah roh? Apa bedanya, Bang? Makanya di dalam Islam roh itu adalah ciptaan, sibilis ciptaan, malaikat ciptaan. Semua di muka bumi ini, alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Makanya dikatakan, jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah manusia. Tidak ada bedanya penciptaan itu. Sebagaimana Allah menciptakan Nabi Adam, seperti itu juga Allah menciptakan Nabi Isa atau Yesus. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Silakan Bang Josafat. Disapa dulu si Ya. Vino. Ya, silakan. Oke, izin teman-teman dikencangkan juga tap-tap layarnya ya. Bang Vino, Kristen atau Muslim, Bang Vino? Silakan dibuka mute-nya, Bang. Bang Vino, agamanya apa? Yang kawan-kawan Muslim jangan dulu naik ya. Kasih kesempatan teman-teman Kristen. Yang Muslim standby dulu. Dibawa. Oke, lanjut itu. Yang Kristen yang naik. Yang Muslim jangan naik. Ustadz Talif nggak monitor? Masih teleponan. Itu Nora lanjut aja dulu. Masih Iya. teleponan beliau.
Silakan Josafat. Oke Bunda, ya menurut saya dengan iman kepercayaan saya ya firman itu ya Allah sendiri gitu loh. Oke. Sekarang oke, kita larikan. Kalau memang menurut keimanan Bang Josafat, saya sudah tidak bisa berbicara lagi, Bang. Karena kita di sini jangan membicarakan tentang keimanan. Susah, Bang. Sekalipun Abang mengimani, Karena begini Bunda, untung dulu botol saus ini, Bang. oke, Sebagai begini Tuhan Bunda. Abang, itu tidak masalah, Bang. Ya, karena Gitu. begini, Allah yang maha kuasa itu kan, Bapa di surga kan dia kan maha kuasa. Nah, dengan karena dia maha kuasa ya dia bisa menjadi apapun Bunda gitu loh. Oke. Sekarang ini ya, kita kaji yang ini ya. Allah Maha Kuasa. Dengan kekuasaannya dia bisa menjadi apa saja. Kalau nanti saya katakan menjadi kotoran boleh nggak sih? Pasti nggak. Pasti nggak. Nah, sekarang begini. Yesus adalah inkarnasi dari Theos yang menjadi manusia, betul? Betul. Oke, saya terima. Sekarang gelar Tuhan diberikan kepada Yesus yang hakikatnya adalah manusia. Betul? Iya Bunda. Iya. Ya. Yang mati di kayu salib ini manusia atau Tuhan? Manusia. Karena dia sudah ke bumi dan menjadi manusia. Sempurna Oke. dengan kita. Manusia dia punya tangan. Oke, Kita punya gelar tangan, gitu. manusia yang dilahirkan oleh Bunda Maria yang diberi nama Yesus, gelarnya itu apa? Gimana Bunda? Manusia yang dilahirkan oleh Bunda Maria yang bernama Yesus memiliki gelar apa? Manusia. Gelarnya apa, Bang? Ya di situ kan gelarnya anak-anak Allah Bunda. Anak Allah itu apakah Allah? Anak Allah itu apakah Allah, Bang Josafat? Kalau secara hakikat keturunan tentunya tidak Bunda. Jadi Yesus ini gelarnya apa, Bang? Woi, Bang Josafat? Iya monitor Bunda. Ya, Yesus, anak manusia ini yang dilahirkan Bunda Maria, memiliki gelar apa yang diberikan oleh umat Kristen? Mesias. Mesias dengan Tuhan sama? Mesias kan merujuk kepada namanya Bunda. Apa arti Mesias, Bang? woi. Mesias itu adalah orang yang diurapi sama Tuhan. Tuh, Mesias. Apakah Mesias itu sama dengan Tuhan, Bang Josafat? Definisi Mesias itu sama juga dengan definisi Tuhan. Tuhan adalah sesembahan, Mesias adalah sesembahan. Apakah sama, Bang? Sehingga Anda mengatakan Yesus itu adalah Mesias, ya saya akui. Betul. Dalam bahasa Aramaik, Mesias artinya yang diurapi. Bahasa Yunani, Kristos. Bahasa Arabnya, Al-Masih. Nah, apakah Mesias itu sama artinya dengan Tuhan? Enggak. Enggak, oke. Jadi, umat Kristen memberikan gelar kepada Yesus adalah A. Kristos, B. Tuhan. Kayak Bang Handi pula aku ya. A. Kristos, B. Tuhan.
Kristus tante. Gimana Bang? Bang, Josafat, disapa dulu yang baru masuk gue. Oke, kita sapa dulu. Jadi teman-teman Muslim jangan kirim permintaan ya, kasih kesempatan teman-teman Kristen. Ini Bang, siapa duluan naik? Bang Ridon, Kristen atau Muslim Bang Ridon? Bang Ridon, Kristen atau Muslim? Dibuka mikrofonnya Bang. Bang Ridon. Kristen Bang. Woi! Ngomonglah kau, Kristen atau Muslim? Udah ngomong nanya lagi. Besarin suara kau. Kristen ya. Bang Reje ini Kristen atau Muslim Bang Reje? Bang Reje. Bang Reje. Oke, saya turunkan. Ina Kristen atau Muslim? Di mute dulu Bang Ridon. Dari Bang Ridon di mute dulu Bang. Bising kali tempatnya. Ina Kristen atau Muslim? Ki bojomu iki, Bang. Woi, cangkrik. Masa adek? Adekmu ayu ning ngene. Woi. Adek ketemu gede. Wah, ini orang-orang ini. Bang Josafat silakan. Lagi panas saya ini. Jangan macam-macam alitnya ya. Jangan menghujat kalian di bawah. Aku gas kalian semua. Herlambang, Narto, tolong yang permintaan naik itu standby lah. Biar tahu. Narto. Sore Umi. Kristen atau Muslim Bang Narto? Kristen. Oke, di mute dulu Bang ya. Kita naikkan teman-teman Kristen yang lain. Silakan teman-teman Kristen yang lain kirim permintaan. Yo, yang lain kirim permintaan yang Kristen. Di mute yang berisik. Aku Kristen. Oke, Aziz Kristen. Ini yang naik Demi siapa? Dem Noel, Kristen Muslim. Kristen. Mantap. Banyak jemaat hari ini. Aziz, Kristen atau Muslim, Aziz? Kristen. Kristen ya, sabar di mute dulu Bang Noel di mute, Aziz di mute. Banyak jemaat kita hari ini Pak Guru. Tunggu dulu satu-satu kalian. Ini jemaat hari ini hari Minggu kita ini. Sekolah Minggu gratis kita. Gurunya ada dua ya. Gurunya ada dua, ada Ustadz Alif sama Ito Nora Aritonang. Kita langsung ganti tema sekolah Minggu gratis. Nggak bayar. Di sini gratis, kalian nggak bayar. Kalau di gereja kalian bayar per puluhan, di sini nggak ada. Anggap terpuluhan tidak wajib Pak. Wajib itu. Kau ditagih kalau nggak dari mana bayar. yang wajib nggak wajib itu Wajib. kasih atau enggak? Nggak di itu. Jangan itu, Bang Ajis, jangan bahas perpuluhan. Nanti kau nyungsep sendiri. Iya, kamu kasih kalian ini membahas sesuatu yang tidak esensial, itu masalahnya. Jangan diturunkan Bandi. Tunggu dulu, saya mau Oke. lihat dulu Pak Josafat masih Sabar dulu. bernafas. Yang lain dulu kita sapa nih. Ada Bang Krisna. Lanjut dulu, Krisna Bunda, lanjut Rasirio, dulu, lagi di jalan Kristen dulu. atau Oh, Muslim? lanjut. Oke, berarti Bang Josafat Oke. standby. Krisna itu Ustadz Alif. Kristen dia, tapi dia mau bertobat. Naikkan aja nggak apa-apa. Siapa? Si Krisna tadi. Oh, Krisna bukan, itu Krisna lain itu. Oh, Krisna lain. Oh, ya udah. Oke. Ayo. Oke, kita Josafat tadi tidak menjawab ya. Sekarang ke Ajis aja deh, Ajis kayaknya lagi bersemangat untuk meruntuhkan kubu keislaman, tetapi tidak akan bisa Ajis. Ajis coba jawab pertanyaan saya. Oke, Ajis siap? Silakan. Oke. Pertanyaan saya sama dengan kepada Bang Josafat. Saya minta di sini pakai data ya, biar kita edukasi kepada saudara-saudara kita yang di bawah. Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria adalah seorang anak manusia, diberi gelar apa oleh umat Kristen?
Gelar Yesus itu di dalam Alkitab itu banyak. Tuhan, ya kan, anak manusia, apalagi Mesias, banyak. Oke, kira-kira yang tepat untuk Yesus itu apa? Semuanya tepat semua, Bu. Dia manusia. Dia manusia, tetapi apakah dia manusia membatalkan dia Tuhan? Itu dulu pertanyaannya. Oke, dia Tuhan juga. Ya, Oke, yang mati di kayu salib manusia apa Tuhan? manusia, Bu. Manusia. Berarti nggak gelar Tuhan ya? Gelar Tuhan, gelar, Ibu. Iya. Gimana? Apakah Seperti Tuhan ini, bisa Bu. mati? Tuhan tidak bisa mati. Gelar mah ada mati, Bu. Oke. Tuhan yang memiliki gelar yang dimiliki oleh makhluk, gelar Tuhan yang dimiliki oleh makhluk, apakah pantas? Pantas. Oke. Tuhan Yes, bisa mati. Tuhan menjadi manusia. Tuhanmu maha kuasa tidak? Saya Tuhanmu tidak maha tanya kuasa itu. tidak? Saya tanya, Tuhan bisa mati? Enggak, aku tanya. Tuhan tidak bisa mati. Ya, Tuhan maaf, tidak bisa mati. maaf, Terus? maaf tadi saya baru bisa buka mic karena tadi ditelepon dosen sebelah katanya tolonglah jangan gratis gitu kata dia. Tapi aku bilang ya kita lagi banyak murid gitu. Ya, lanjut silakan. Ya, assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. saya ganti Waalaikumsalam tema. warahmatullahi Sekolah minggu bayar ya teman-teman ya. Nanti bayarnya di belakang layar aja, kolektenya di belakang layar. Ada itu, Bu. Kita nggak pernah loh dibayar, mana kita kita menginjili di sini yang dibayar gereja. Kita nggak dibayar. Diam aja lah. Satu-satu dulu, yang cantik Nah, itu ya. ada Apaan ini kok Ya, ngomong? sabar. Ya, kami di gereja. Sabar, Ajis. Tidak wajib. No. Sabar. Sekarang jawab, ya. Gelar Tuhan, apakah pantas diberikan kepada makhluk? Pantas, Yesus itu kan firman Allah menjadi manusia. Kenapa tidak pantas? Oke. Tuhan bisa mati? Tuhan tidak bisa mati. Ini ayatnya, aku kasih tunjuk ya. Sebentar Keempat. dulu. Sebentar. Kenapa? Tuhan tidak bisa. Kenapa? Oke, Tuhan tidak bisa mati. Yesus mati? Ya, sebagai manusia dia mati. Yes. Oke. Yesus yang mati sebagai manusia memiliki gelar Tuhan atau tidak? Memiliki gelar Tuhan, ya memang. Ya, Tuhan bisa mati? Tidak bisa mati. Tidak bisa bedakan. Sekarang begini, misalnya Presiden Soeharto. Presiden Soeharto meninggal dunia. Presidennya yang mati atau Soeharto manusia? meninggal dunia. Dia seorang Apakah presiden yang mati? Sebentar, Apakah Ajis. presiden yang mati? Sebentar, Ajis. Sebentar, ya. Presiden Soeharto meninggal dunia. Yang mati adalah Pak Soeharto. Jasadnya mati. Dia memiliki gelar presiden. Presidennya tidak mati. presidennya mati? Sebentar, Ya, justru sabar. itu. Sabar. Sama dengan Yesus. Sabar. Ibu Gembala jelaskan, ya. Kalian seperti suami istri saja nih. Sebentar dulu, Noel. Sabar. Gelar kepresidenan diberikan kepada makhluk karena makhluk itu tidak abadi, tidak kekal, tidak memiliki sifat kemahaan. Gelar Tuhan tidak bisa diberikan kepada makhluk karena Tuhan memiliki sifat kemahaan, maha kekal, ya, maha hidup, dia maha pencipta, maha mendengar. Tidak bisa diberikan kepada makhluk. Ya, Kalau tidak bisa. bukan, Kitab saya sabar, begitu. Ibu Gembala kan lagi mengajarkan. Tidak, Anda mengajar Sabar. konteks. Alkitab mengatakan demikian kok. Mana dalam Alkitab mengatakan tidak boleh dikasih kepada makhluk? Ada ayatnya tidak? Sebentar. Kalau kau Sebentar katakan, apa? Sebentar Anda potong putar-putar aja lu. Iya, Nah, dia tuh kalau kau putar-putar aja mengatakan, kayak gitu. sabar Ridon. Ini kenapa gembala-gembala Kunarion ini pada apa ini? Aku kasih ayatnya. Sabar. Kau panjang lebar, tak ada Jadi poinnya kau. Panjang lebar aja. Poinnya begini Ridon. Poinnya Kayak mana begini kalian? para Bani Kunarion, sabar. Poinnya begini ya. Apa poinnya? Antara gubernur dengan presiden itu sama-sama sebagai seorang penguasa, memiliki gelar penguasa.
presiden berkuasa untuk negara, gubernur berkuasa untuk provinsi. Nah, sekarang kenapa mereka diberikan gelar kepada makhluk? Karena makhluk ini tidak memiliki sifat kemahaan. Gelar yang mereka miliki ini adalah gelar batas. Terbatas. Apakah presiden bisa memimpin dunia? Tidak. Apakah gubernur bisa memimpin Indonesia? Tidak. Ada Saya mengerti itu, batasannya. Bu. Saya mengerti itu, Bu. Tadi itu saya singgung itu sebagai analogi aja untuk membedakan kemanusiaan dan jabatan. Ya, Gimana dengarkan mah? saya. Itu aturan itu pakai Diam, otak gitu. diam, diam. Tunggu. Kalau guru menjelaskan, murid-murid ada poinnya, mendengarkan. nggak ada poinnya, jelas. Ini kalau Apa guru itu kau menjelaskan, jelaskan? murid-murid Apa mendengarkan. penjelasannya Jangan itu? murid-murid bicara juga. Sabar, Harus ada sabar. ayat Alkitab. Nabion. Cepat Kembali tunjukkan. kepada sabar. Ada ayat Alkitab bahwa kata Tuhan Ajis, tidak Ajis, sabar, Jijis. Jijis, sabar, Jijis, sabar ada ya. tidak ayat Alkitab? Ada tidak? Sabar, kalau tidak sabar nanti kau digantikan dengan Kunarion yang lain. Dengarkan. Panik ya, Presiden. panik. Anda jangan berkisah. Panik, Bagaimana? panik. Saya satu loh di sini yang bicara. Ustadz Alif masih Makanya diam. jangan Betul, saya masih diam. Enggak ada lah. Nah ini diam dulu. Woi. Lanjut ke Dari Ustadz. tadi Anda tidak ada poin masalahnya. Diam. Bu minta datanya dulu Bu. Main Sabar dongeng dulu, aja. Itu kayak kau dongeng. Woi, Kayak kalau kau murid dongeng ngomong, biar kita woi, dengar. Jangan dongeng lah. Sabar, kalau sabar. murid ngomong, kalau guru ngomong, kalau di coba, kalau di sekolah, Kayak kau lagi kalau di dongeng sih. sekolah, ini apa sih kalian Apa kayak gini? Kalau di sekolah kayak mana? Kalau guru menjelaskan, murid-murid pada, Diam. murid-murid pada, Diam. murid-murid pada, diam. Nanti saya DO suruh keluar hormat bendera kau. Nggak boleh masuk. Alkitab yang mengatakan bahwa tidak Saya boleh. sedikit lagi. Ajis, saya sedikit lagi. Ajis, soal benar. Ajis, saya sedikit lagi, Jiji. Ayo, gembalaku, tenang ya. Saya sedikit Iya, lagi. Anda pakai otak kalau bicara. Iya, saya pakai otak. Dan tadi Sabar. pakai otak tadi. Sebentar, ya makanya diam dong. Kalau Anda punya otak, Anda pasti diam. Anda punya otak, pasti itu. Anda yang tidak punya otak. Nah, diam ya. Coba Diam. kalau tidak diam gini, murid-murid kalau tidak diam dikeluarkan dari sekolah, hormat sama bendera. Dongeng kelemahan dongengnya. Diam. Dongeng itu. Makanya diam. Kita nggak pernah dibayar kita ini. itu. Biar dapat kita poinnya, Bang Narto. Makanya diamlah kalian. Kalian ini Iya kita diam Bu, tapi kalau tidak ada datanya ya kita mau hanya Bukan sebagai tidak ada pendengar. data. Yang saya Iya, pakai dongeng ini aja. logika, Jangan Bang. bawa dongeng. Udah diamlah, diam ya. Saya di sini memang dilatih kesabaran ya, karena Di kayak mana, Pak kepada Ibu? TK. Di mana? Ajis Kata kalau Tuhan enggak, itu Ajisnya tidak diturunkan aja kalau memang tidak boleh bisa diam. disanjungkan kepada Main manusia. dongeng Ada- aja gimana sih? Dah. Kenapa? Ya. Makanya saya bilang presiden Ya itu dengan dongeng sudah, dongeng sendiri sudah, dongeng sendiri presiden sudah. dengan gubernur itu sama-sama memiliki gelar sebagai seorang penguasa. Tetapi mereka ada batasan. Makanya gelar yang mereka miliki ini itu sewaktu-waktu orangnya bisa diganti. Sementara Tuhan tidak bisa diganti. Bagaimana mungkin kamu menggantikan tentang ketuhanan? Bapa, Yesus, Roh Kudus, kalian jadikan itu tiga pribadi menjadi satu hakikat. Yesus ada keilahian dari Bapa. Bapa sang ilahi. Roh Kudus itu adalah roh yang dari Bapa itu sendiri. Kalian menjadikan yang tiga ini adalah ilahi kedudukannya, gelarnya. Nah, sementara Yesus itu adalah manusia. Kalau kau mengatakan dia penguasa, jadikanlah dia sebagai seorang raja. Dia penguasa. Atau seorang nabi, utusan. Lebih mulia lagi utusan. Kalau Tuhan tidak bisa. Karena tidak mungkin ada yang dikatakan Tuhan bisa mati. Nah, kalau kau mengatakan Tuhan itu tidak bisa mati, berarti gelar Tuhan tidak bisa diberikan kepada makhluk. Karena makhluk itu bisa mati. Kalau makhluk bisa mati, dia memiliki gelar Tuhan, jadi terbantahkanlah bahwa Tuhan yang dimiliki gelar yang dimiliki oleh Yesus adalah bukan Tuhan yang sebagai pencipta, penguasa langit dan bumi. Oke, izin Bunda, boleh bertanya? Bentar. Aziz dibawa Aziz lari keliling lapangan dulu 3 kali ya, baru naik kembali. Oke, Bunda. Boleh bertanya kah?
Nah, Loh, jadi Bunda, tanggapi dong, kok bertanya? Oke, jadi Bunda, kenapa ada manusia yang bisa bangkit dan diangkat ke surga? Manusia yang bisa bangkit dan diangkat ke surga. Siapa manusia bisa yang hidup kembali diangkat ke dan- surga, Bang? Gimana? Siapa manusia yang diangkat ke surga? Yesus. Siapa yang mengatakan Yesus ke surga, Bang? Oke, sebentar saya tunjukkan dalilnya Bunda ya, sebentar ya. Saridon, tenangkan dulu ya. Pak Ridon sama Asis lari keliling lapangan dulu 3 kali masing-masing baru naik kembali ya. Kalau sudah baru naik. Jangan lupa yang teman-teman Kristen yang diturunkan lari keliling lapangan dulu 3 kali baru naik kembali. Itu hukuman dari Pak Guru tadi. Guru lari-lari dulu biar Sabar dulu. Yang di sini kan sekolah minggu ini kita bayar teman-teman ya. Yang Kristen ini gratis loh. Gratis lari-lari kalian. dulu gurunya, hostnya Tunggu lari-lari. dulu. Tunggu dulu. Sabar dulu Pak Narto, sabar. Kenapa sih kira? Begini Bunda. Aduh. Karena ayatnya ada, saya pernah membaca ayatnya di sini. Di surat An-Nisa ayat 158 kalau nggak salah. Isinya gimana? Bang, tidak ada manusia yang sekarang ini lagi di surga, Bang. Kalau menurut Al-Quran, Bang. Kok kamu Oke. larikan ke Anissa? Kau Begini. mengatakan katanya Yesus itu bangkit dan naik ke surga. Saya tanya mana datanya? Kok bilang di Anissa? Ngau. Sebentar, karena Bunda kan menganggap Yesus itu kan manusia. Nah, pertanyaan saya simpel, manusia mana yang kalau Bunda menganggap Yesus itu manusia, oke, saya terima. Oke. Jadi manusia mana yang diangkat Allah itu ke hadiratnya kecuali Yesus? Di surat An-Nisa Itu bukan. 158 itu Ya, sudah saya jelas. bertanya. Sebentar. Abang, saya yang Sebentar. bertanya kepada Abang. Abang bilang ada manusia yang sudah bangkit dan naik ke surga. Saya tanya, manusia mana yang ke surga? Kan itu pertanyaan saya ke Abang. Abang larikan datanya ke Anissa. Kan gak nyambung. Karena kan Bunda menganggap Yesus itu sebagai manusia. Nah, pertanyaan saya balikin lagi, kalau Bukan Bunda begitu, menganggap Bang. Yesus Saya itu bertanya manusia mana yang naik ke surga. Abang bilang Yesus. Terus mana datanya? Ini saya tunjukkan datanya. Nah, saya pengen data referensi dari Abang sendiri bahwa memang Yesus ada di surga. begini loh Bunda, saya kan tahu nggak sih saya kan mengatakan Yesus itu Tuhan juga. Nah, Bunda mengotot kalau Yesus itu manusia. Oke, saya terima. Saya Yesus tidak itu bilang manusia. Yesus itu manusia. Abang yang mengatakan bahwa manusia ada yang sudah bangkit dan naik ke surga. Makanya saya bertanya, Nah, siapa maka manusia yang itu- sudah naik ke surga, Bang? Aduh. Abang bilang, katanya Yesus. Ada datanya. Nah, makanya ini yang saya tunggu. Abang larikan ke surat An-Nisa. Makanya ketawa saya tadi. Loh, karena kan Bunda yang mengatakan Yesus itu manusia juga. Bang, abang yang mengatakan ada manusia yang sudah bangkit naik ke surga, Bang. Makanya saya tanya, siapa manusia itu? begini. Cet, mutar-mutar aja. Begini, Bunda. Terus. Begini Bunda, karena kan Bunda mengatakan Yesus itu Oke, manusia. sekarang tunjukkan kalau Yesus Nah, ada ya di udah surga, saya itu mengatakan. aja. Tunjukkan kalau Gimana? Yesus ada di surga. Udah, itu aja. Tunjukkan. Loh, ya udah di surat An-Nisa 158 kan sudah jelas Yesus di hadiratnya. Apa sih? Tunjukkan di dalam Bible kau Yesus ada di surga. Kalau di dalam Al-Quran tidak ada. Hadirat itu bukan berarti di surga. Ngawur Oh, kamu jadi- kata hadirat di surga. Oke, jadi hadirat itu apa Bunda? Bang, kau tunjukkan, yakinkan sama saya kalau Yesus itu ada di surga menurut Bible kau. Enggak. Tunjukkan dong. Saya bermaksud kan hadiratnya itu kan di surga, tempatnya Allah Bapa, Saya berhadapan bilang dengan Allah. tunjukkan. Jangan larikan ke Aduh. Anissa, Bang. Di dalam surat Anissa belum ada yang kamu pergi ke ini. surga, Bang. Loh, Bang, jadi- tunjukkan sama jadi- kau bisa diskusi apa oke. gak sih? Bisa. Nah, tunjukkan data sama saya Yesus ada di surga menurut apamu, omonganmu. Loh, ya menurut omongan saya di surat An-Nisa 158. Saya baca Anissa dulu itu bukan sebentar. Bible, Bang. Al-Quran. Loh. Al-Quran.
Iya, makanya saya baca dulu. Markus Sedangkan di 16. Set. sedangkan Ayat sedangkan di 19. sebentar Narto. Sebentar Narto. Sedangkan di kitab Anda aja mengatakan kalau Isa itu di hadiratnya loh. Anda mau Bang, menangkal Quran Anda? Kau tadi mengatakan Yesus ada di sorga. Saya mengatakan menurut Al-Quran tidak ada satupun makhluk yang ada di sorga sekarang ini, Bang. Surga neraka Pak, masih kosong. Bunda, Nah, Bunda. sekarang Bang, Aduh. saya di sini sudah bersabar Bun- sama abang ya. Abang yang mengatakan kalau Yesus katanya naik ke surga. Saya minta data Iya. menurut Bible Anda di mana Yesus naik ke surga. Yesus kan diangkat naik ke hadiratnya. Di mana di dalam Bible Yesus diangkat naik ke hadiratnya? Di mana di Enggak dalam usah Bible? enggak usah di Bible, di kitab Anda sendiri aja dulu mengatakan. Saya tidak berdiskusi sama manusia Macet, bodoh. kalau macet turunin. Kalau macet turunin Nah, orang. Ridon, sekarang tunjukkan sama saya Yesus ada di surga di mana datanya? Macet turunin. Bisa nggak Gitulah tunjukkan? jurus-jurusnya. Bisa Kalau nggak udah Ini. macet tunjukkan? turunin. Kok bisa nggak Menurut tunjukkan? Dongeng aja Bunda, bisanya. tapi gini ya, menurut informasi dari teman Kristen yang katanya sudah pernah ke surga, dia nggak ketemu sama Yesus. Kan ada tuh Pak Denny tuh, yang akun Nabi dia udah pernah ke surga, nggak ketemu dia sama Nah, sama kenapa di Yesus. Bisanya turunin orang lalu dongeng sendiri kalian berdua. Ya udah, diskusi lagi lanjut, diskusi lanjut. Aduh, payah lah. saya bagus-bagus loh. Saya menunjukkan dalil juga. Apa ya? Jangan Apa, ke Ji? kitab saya dulu, sedangkan di Quran Anda mengatakan Oh, ya Isa udah. itu diangkat ke hadiratnya gitu loh Pak Ustadz, saudaraku, Bunda. Gitu loh. Itu Nggak, izin poinnya. masuk Bun. Iya, silakan. Ya udah, berarti Anda percaya kalau Nabi Isa itu sebagai nabi utusan Tuhan, bukan Tuhan gitu ya, yang terangkat ke langit gitu. Itu Anda kan percaya ya? Anda yang menganggap. Loh, kan Anda tadi pakai Al-Quran, gimana sih? Anda percaya kan? Iya. Ya sudah, kalau gitu berarti iman Anda itu perlunya di Al-Quran untuk Aduh. melegalkan gitu kan. Jadi Makanya seorang nabi, makanya kita Nah, jangan lari seorang ke nabi Bible. utusan Tuhan, ya seorang nabi utusan Tuhan yang ada di dalam Al-Quran diimani oleh Kristen sebagai Tuhan. Nah itu poinnya sudah kita dapat kalau gitu. Nah, Ya, oke, dan dia sekarang naik- kita naik maju ke hadiratnya, materinya. kan. Materi kali Dan ini, dia diangkat ke hadiratnya kan. iya diangkat ke hadiratnya. hadirat Tuhan. Makanya Nanti saya saya bertanya, repot bang, hadiratnya nanti itu di saya mana repot. gitu. Kalau tanya abang lagi nanti saya repot. Contoh, saya itu dulu kalau masih ada koran, itu ada orang meninggal itu telah pulang ke rumah bapak. Emang kau tahu Udah, poinnya di mana udah alamatnya itu didapat, rumah gantian bapak? Emang lagi, mereka pada wow. di rumah bapak? Ah, susah Sudah juga dapat kan? poinnya kan? Sudah dapat poinnya diganti lagi. Yang penting Ya kan udah, poinnya makanya dia kita naik ke maju, kita hadiratnya, maju ya, Bang. kita maju. Kan Oke, oke kita maju. Ini memang gitu. harus banyak teman-teman Kristen biar teredukasi ya. Nanti teman-teman Kristen silakan naik. Nah, sekarang kita udah tahu nih. Tadi ada dia posisinya sebagai nabi, sebagai utusan Tuhan. Itu yang diimani oleh umat Islam. Itu yang diimani ya. Dia terangkat ke langit. Kedua, nabi dan utusan Tuhan itu diimani oleh teman-teman Kristen sebagai Tuhan. Kan gitu. Nah, sekarang kita dengarkan perkataan Yesus. Yesus itu orang yang baik, orang yang bernubuat, orang yang harus didengar omongannya dan harus terbukti omongannya atau pengajarannya. Itu poinnya ya. Nah, lalu Yesus pernah berkata, Abangku Pak Ustadz izin ya, lagi di jalan ya sebentar ya. oke siap, nggak apa-apa. Yang penting murid baik harus tetap monitor. Nah, Yesus pernah berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Nah, di sini teman-teman, pengusiran Yesus di sini bukan mengusir orang yang berseru kepada dia nabi atau utusan, bukan. Tapi yang berseru kepada Yesus sebagai Tuhan. Oke? Yang teman-teman kalau baru tahu ayat ini, ya kalau baru tahu ayat ini saya kasih tahu itu tertulis di Matius 7:23. Yang perikopnya adalah hal pengajaran sesat. Oke? Pengajar sesat. Nah, di situ Yesus mencontohkan bahwa yang akan diusir oleh Yesus bukan yang mengimani Yesus sebagai nabi, sebagai hamba Tuhan, sebagai utusan Tuhan, bukan. Tapi yang berseru kepada Yesus Tuhan, bernubuat dan bermukjizat pakai nama Yesus. Oke? Nah, tadi sudah ketahuan tuh
Buat kami Muslim aman karena manggil dia sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai hamba Tuhan, sebagai utusan Tuhan. Kenapa ini? Masa minum bodexin aja sampai overdosis, Pak? Santai. Narasi kau itu Ada di jalan juga. Enggak, saya tidak bohong, saya tidak ngarang, saya tidak bohong. Teman-teman coba buka kitabnya, ya, syukur. Buka kitabnya Matius 7 nomor 23. Coba pada buka kitabnya semuanya, teman-teman. Ayo. Materinya. Murid-murid buka kitabnya semua murid-murid buka. Murid. Pandi kamu itu jangan terlalu banyak keluar itu kau. Iya. Enggak, kita bukan kaur-kaur ya. Kita buka ya. Alif terlalu jual obat stop sudah. Turun dulu. Enggak, tadi kan sudah kita bahas tuh. Tadi kan sudah kita bahas. Ada yang berseru kepada Yesus sebagai rasul utusan Tuhan yang di dalam keyakinan umat Islam yang terangkat ke langit, tapi dalam versi Kristen dia itu sebagai Tuhan. Nah, sekarang yang akan diusir oleh Yesus, yang berseru kepada Yesus Tuhan, atau yang mengimani sebagai utusan Tuhan gitu. Di situ tertulis materi yang kita bahas itu di Matius 7 nomor 23. Oke? Oke, kita buka ya, kita buka. Ada yang bisa buka? Ada yang punya kitabnya? Tolong jangan diketekin aja ya. Kalau ke gereja, di sini kita buka bedah, oke teman-teman, kita bedah ya, kita bedah. Jadi jangan cuma hanya mendengarkan khutbah, karena ini sekolah itu harus punya data ya. Matius berapa bang? Matius 7 nomor 23, oke. Nah, ayat 23. Jadi kan kalau teman-teman percaya ucapan Yesus. Ketika Yesus bernubuat, maka harus terbukti. Nubuat yang diucapkan oleh Yesus itu harus terbukti dan harus ada pembuktiannya. Ketika dia mengusir orang, maka harus ada orang yang diusirnya, kan gitu. Oke, setuju ya? Setuju nggak? Nggak mungkin Yesus ngusir orang tapi nggak ada orangnya, itu nggak mungkin. Masa Yesus lagi berbohong, lagi gabrus? Saya nggak percaya dia berbohong, kan gitu. Ketika dia ngusir orang, maka harus ada orangnya, siapa yang diusirnya, kan gitu ya. Nah, di sini dia berkata kan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, ini Yesus tuh lagi ngusir orang. Harus ada orang yang diusirnya gitu. Ya kan? Nah, siapa yang akan diusir oleh Yesus? Apakah yang mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan atau mengimani Yesus sebagai Tuhan? Kan gitu. Maka ayatnya ada. Nih. Kata Yesus apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Pertanyaannya, baru mau pertanyaan. Buat orang-orang yang mempercayai. Pertanyaannya, yang diusir oleh Yesus di sini, yang percaya Yesus sebagai utusan Tuhan atau percaya Yesus sebagai Tuhan, bahkan levelnya sampai bernubuat dan bermujizat, ngusir setan pakai nama Yesus. Monggo dijawab. Itu untuk orang yang munafik, yang Oke, baik. Apakah Anda setuju di sini pelakunya adalah dari kalangan Kristen? Boleh saya tanggapi? Bisa. Orang yang mengaku tapi nggak sesuai sama tindakan. Iya, terima Tindakannya nggak kasih. sesuai. Harus cerdas dong, betul. Jangan dengar.
Jadi dengar, jangan cuma main. Dia hanya mengatakan tapi perbuatannya nggak sesuai. Anda menafsir. Nah. Di sini giliran kita bertanya bisa nggak? Jangan cuma mau bahas Alkitab tapi nggak mau bahas Al-Quran. Ya, tadi kan sudah bahas Al-Quran. Al-Quran mengimaninya sebagai utusan Tuhan, sebagai Iya, nabi. Ini kan ada pertanyaan yang lain juga Iya yang kan? harus kita tanyakan. Sekarang, Nah, sekarang, iya. di dalam Quran itu Nabi Isa siapa manusia tersuci di dalam Quran? Nabi Isa, menurut mereka Nabi Isa, Bang. Betul itu. Nabi Isa manusia. Oke, Nabi Isa. Betul. Sekarang saya tanya, di dalam Al-Quran itu yang manusia tersuci itu siapa? Nabi Isa. Menurut mereka Nabi Isa. Enggak apa, saya mau katakan Nabi Isa manusia suci, saya tidak ada masalah. Toh tetap dia manusia, bukan Tuhan. Yang akan Iya, diusir saya itu kan tanya, yang mengatakan Tuhan saya kepada tanya. manusia suci ini. Kan gitu. Kalian kan mana mau mengakui Nabi Isa Tuhan. Saya kan tanya, di dalam Quran itu manusia tersuci Mau itu siapa? dibilang manusia suci, saya terima. Saya terima. Nah, sekarang Dia iya orang saya tanya, mulia. mengapa Makanya kalian dia tidak tidak ikut mati Nabi Isa? terkutuk.